Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra, berasal dari Prodi Keperawatan dengan NIM 240201010. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai mata kuliah farmakologi dengan judul tugas penggolongan obat. Penggolongan obat. Nah, dalam materi penggolongan obat ini terdapat 5 macam kategori pembagiannya. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan cara kerja, berdasarkan efek terapeutiknya, berdasarkan cara pemberian, dan berdasarkan status hukumnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini terdapat 3 macam golongan obat, yaitu obat alami dan obat sintetik dan obat semi-sintetik. Nah, obat alami ini adalah berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral. Misalnya morfin dari opium, insulin dari pankreas hewan. Obat sintetik yang dihasilkan melalui sintesis kimia laboratorium, misalnya paracetamol. Yang ketiga itu obat semi-sintetik, yaitu gabungan dari bahan alami yang dimodifikasi secara kimiawi, misalnya ampicillin. Yang kedua, penggolongan obat yang selanjutnya itu berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu obat bekerja di sistem saraf pusat, misalnya anestesi, antidepresan. Yang kedua itu obat bekerja di sistem kardiovaskular, misalnya antihipertensi dan diuretik. Yang selanjutnya itu obat bekerja di sistem pencernaan, misalnya antasida dan laksatif. Penggolongan obat selanjutnya yaitu berdasarkan efek terapeutiknya. Nah, berdasarkan efek terapeutiknya ini juga terbagi jadi 3, yaitu analgesik, yaitu pereda nyeri, misalnya ibuprofen, aspirin. Yang kedua, antibiotik adalah membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, misalnya amoxicillin. Yang ketiga itu antihipertensi, yaitu menurunkan tekanan darah, misalnya amlodipin. Selanjutnya materi penggolongan obat itu berdasarkan cara pemberiannya, di antaranya oral melalui mulut, yaitu contohnya itu tablet, kapsul, dan sirup. Nah, yang kedua itu parenteral, yaitu melalui injeksi, yaitu intramuskular dan intravena. Yang ketiga itu topikat, atau dioleskan ke kulit atau mukosa, salep, dan krim. Nah, selanjutnya itu berdasarkan status hukumnya. Nah, berdasarkan status hukumnya ini, penggolongan obat terdapat 4 bagian. Di antaranya itu obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter, misalnya paracetamol. Yang kedua itu obat bebas terbatas, namun dijual bebas tetapi memiliki peringatan khusus, misalnya dextromethorphan. Yang kedua itu obat resep etis, hanya bisa diperoleh dengan resep dokter, misalnya antibiotik dan antihipertensi. Nah, yang keempat itu obat narkotika atau psikotropika, memiliki efek ketergantungan dan penggunaannya diawasi ketat, misalnya morfin dan diazepam. Ya, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.